Hai semuanya, kembali lagi ke Be My Tiger. Sekarang di sini saya nggak sendirian. Di sini ada siapa sih gitu? Siapa sih di sini? Siapa coba? Siapa sih wanita ini? Coba dong, perkenalkan dirinya dong. Oke. Siapa? Oke. Nama gue Rizky Amelia. Sekarang tergabung di sebuah education consultant. Terus ya udah deh hari ini diajak sama Koko Hans buat ngobrol-ngobrol nih ya. Oke. Kita lihat. Kita mau ngobrol apa sih? Ngobrolin apa sih? Gitu ya. Oke, Mbak Kiki, jadi thank you udah datang gitu ya. Kita sebenarnya mau ngobrol kenapa sih Mbak Kiki ada di sini gitu kan ya. Karena gue pernah dengar lu pernah di Maybank gitu kan ya. Nah, boleh di-spill dong waktu itu di Maybank tuh seperti apa sih backgroundnya waktu itu di Maybank tuh ngapain? Oke, sebelumnya gue juga makasih banget udah dikasih kesempatan untuk ngobrol nih sama Ko Hans dan tim dari Bank Maybank Indonesia. Karena kenapa gue ada di sini? Ternyata ada cerita masa lalu gue yang cukup menarik ya. Oke, apa sih Untuk kita korek ya. Jadi dulu tuh gue pernah internship di Maybank. Oke. Jadi pada saat itu di kampus gue kan syarat lulus kuliahnya itu harus melakukan internship di semester paling terakhir. Sedikit info kalau gue tuh kuliahnya jurusan hubungan internasional nih kok. Jadi emang agak-agak kalau ditanya agak-agak nyasap gitu ya ke bank gitu kan. Tapi memang fokus tadi gue waktu kuliah itu international political economy. Jadi ada ekonominya. Dari situ emang gak tau kenapa pas kuliah goals karir gue tuh pengennya sebenarnya bukan di dunia HI gue kok. Pengennya tuh ke dunia korporat yang entah perusahaan apapun tapi yang profit based gitu loh. Entah multinational company kah, bank kah, oil company kah gitu. Jadi pada saat itu lulus dalam keadaan blank. Aduh, mau ngarir kemana ya? Mau ngarir apa wajar ya? lah ya, fresh grade kan selalu gitu. Selalu gitu kan. Walaupun kuliah gue udah cukup spesifik ya, hubungan internasional gitu politik. Dan pada saat itu gue dapat kesempatan untuk jadi di fakultas HI gue itu lagi ada partnership sama Maybank, Bank Maybank, dan dia pilih 2 selected student untuk bisa magang di Bank Maybank kala itu. Gue mesti spill tahunnya nggak sih? Boleh dong. Karena itu kayak mas kalau nggak malu boleh lah. Ini antara gimana ya jadi umur nih kan ya. Jadi ini tuh tahun 2008 kok. Berapa puluh tahun lalu ya kawan dong yang umur gue. Kayaknya gue masih TK deh itu. Pencitraan Kohan sih. Jadi itu tahun 2008 di saat Bank Maybank itu lagi proses akuisisi BII. Jadi waktu itu BI ya, masih BI ya? Maybanknya masih Maybank yang cabang Malaysia buka office Indonesia. Jadi yang masih istilahnya apa sih bang? Bank asing ya, yang punya cabang di Indonesia. Bukan kayak Maybank saat ini gitu. Jadi pada saat itu proposal gue kenapa gue harus terpilih, gue pengen melihat dari sisi politiknya nih. Bank terbesar Malaysia mengakuisisi Bank Negara Indonesia. Ala-ala ya. Padahal ketika magang sih hal itu ya agak confidential ya untuk gue ketahui gitu. Betul. Gitu sih kok. Jadi karena gue gue pernah magang dan it was the best decision, the best experience, 6 months experience gue waktu magang. Magangnya 6 bulan berarti ya? Iya, sekitar 5 sampai 6 bulan kita. Apa sih yang bikin lu ngerasa bisa jadi the best decision gitu ya? Pas intern di Maybank itu ya. For many reasons sebenarnya. Mungkin reason pertamanya karena ternyata my full time job abis fresh graduate, tentu pertanyaan berikutnya kan kamu kerja di mana gitu kan ya. Magang aja udah belum tentu jawaban dari kamu akan bekerja dan digaji oleh perusahaan itu kan belum terjawab ya ketika magang. Nah, gua alhamdulillahnya mendapatkan my first full time job ketika gua magang di Maybank itu. Nah ini juga ceritanya agak seru nih. Berarti kan Maybank itu memberikan opportunity buat lu untuk berkarir lebih besar lagi. Banget. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua,
ketika gue sebelum gue magang, sebelum masih kuliah lah ya, kita kan blank banget ya kok, magang tuh gue bakal ngapain ya? Oh jangan-jangan cuma disuruh bikin kopi doang, ternyata cuma fotokopi doang gitu. Di saat itu tuh mindset gue ya udahlah kalau emang gitu ya udah nasib, namanya anak magang. Mindset gue tuh udah ekspektasi gue udah slow itu loh kok gitu. Tapi ketika gue magang, ternyata Maybank bener-bener ngasih gue ruang untuk grow sih. That 6 months was so berharga banget buat gue, karena gue tuh beneran diputer di divisi kredit. Jadi gue tuh mempelajari credit division, gimana kalau bank mau segala macam lah pinjaman, SME dan lain-lain. Walaupun mungkin cuma di bagian level anak magang ya, mungkin cuma bagian kulitnya aja. Tapi dari situ I get to know how financial industry work. Jadi dalam 6 bulan itu gue sebulan di divisi kredit, terus bulan berikutnya gue divisi lending, terus pernah juga di treasury for 1 month. Di divisi treasury itu seru banget, gue benar-benar masuk di ruang treasury yang si operator treasurernya itu yang transaksi. Banyak balayar gitu-gitu yang ya. Kayak di BJ gitu loh ya kan, vibe-nya tuh wah riuh gitu. Dan gue sangat fascinated yang gila seru banget nih bagian treasury, terus the way they work, the way they muterin uang dan segala macam, gue langsung gitu mengalaminya gitu, mengexperience langsung ketika gue magang gitu. Habis itu gue juga diputar ke salah satu cabangnya Maybank, terus I did a little bit of marketing. As an intern, bayangin umur gue tuh mungkin 22 tahun ya. Jadi bener-bener kayak ya pol-polan deh, bodohnya gitu ya. They really sabar, dan opportunity itu sih kok. Opportunity itu yang kayak kok mereka mau yang ngasih opportunity ini, mempercayakan si anak yang gak tahu apa-apa ini untuk mereka ajarin, terus dikasih tugas, dikerjain regardless hasilnya. Tapi ya di proses itu gue belajar banyak banget soal corporate work, corporate vibe, yang ternyata gak ada mata kuliahnya kok ya. Beda banget lagi, beda banget sama cara belajar. Teori-teorinya nggak ada lah ya. Nggak ada ya. Bener-bener di magang itu gue kayak, kalau di kantor harus gini, kalau gitu harus gini, gitu. Oke, jadi pengalaman lu di Maybank dengan stigma yang tadi lu bilang, disuruh fotokopi, disuruh bikin kopi gitu ya, nggak ada lah ya. Nggak ada banget nggak ada banget. Dan gue makanya it was the best experience in my life, karena gue beneran berasa kayak pegawai di sana, beneran kayak berasa pegawai. Dan bahkan ini nyambung ke alasan pertama gue kenapa itu the best experience. Jadi kok pas gue lagi di divisi lending, sama user gue, manajer divisi pada saat itu, gue disuruh ngasih form satu nasabah yang mau buka deposito. Nasabah tersebut happens to be a foreigner, expatriate, yang kerjanya di ASEAN Secretariat, which is tempat my first time job itu loh. Jadi dari magang, gue dapat first time job gue tuh rezekinya ya dilalah, yang tadinya katanya nggak mau ke dunia politik, nggak mau ke dunia HI, ujung-ujungnya ke industri HI juga ya. Gue di ASEAN Sekretariat kerja for 7 years, dan gue dapetin si ASEAN itu dari ngurusin form deposito nasabah Maybank. Jadi thanks to Maybank dong ya. Thanks to Maybank banget gak sih? Kayak, and that opportunity was never planned. Gimana caranya lu mau ngeplan, one day gue akan ketemu suatu nasabah yang bisa memberikan gue pekerjaan. Gak akan lu ada plan kayak gitu kan. It's just rezeki, jodoh emang di tangan Tuhan, dan gue happens to be jebur di kolamnya, dan kesempatan itu akhirnya datang ke gue gitu, karena gue menjemput kesempatan lah istilahnya dari si magang ini. Jadi long story short, gue lagi ngurusin formnya, si bule ini, si ekspatriat ini, otomatis gue bahasa Inggris dong ya kok, secara dia bule gitu bentukannya. Terus gue yang kayak, hi sir, this is your form, please fill the form. Terus dia kayak, ini isinya apa? Oh it's okay. Ya gue berusaha untuk memakai bahasa Inggris terbaik gue hari itu gitu ya. Terus tiba-tiba dia, hey, kamu pegawai baru ya di sini gitu. Oh enggak, saya anak magang gitu. Oh magang, your English is good ya. Kamu berarti masih magang di sini ya. Kamu kalau mau kerja, nih kartu nama saya, coba apply di perusahaan ini. Saya kerja di ASEAN. Terus jadi agak ngobrol-ngobrol sedikit, kamu kuliahnya apa gitu. Kuliahnya HI. Oh cocok HI, kita perlu anak HI juga tuh di kantor saya.
Gue keep lah kartu nama itu dong kok. Terus gue lihat website ASEAN sekretariatnya. Gue apply, terus dipanggil, terus diinterview, dites apa segala macem. Alhamdulillah gue diterima dan ya udah. Jadi 7 tahun itu 7 tahun gue kerja di sana. Gokil. Jadi Maybank yang ngebuka lah ya. Maybank banget yang ngebuka pintu itu. Walaupun sebenarnya lu nggak kerja di Maybank ya pada akhirnya. Pada saat itu magang ya, belum pegawai. Lucunya di akhir, nah itu kayaknya terjadi di tengah-tengah gue magang ya. Jadi bukan di sesi akhir. Jadi di titik itu tuh gue masih sebanyak-banyaknya nyebar CV. Zaman dulu kan gak kayak sekarang LinkedIn ya, gampang online, tinggal klik. Gue ngelewatin lah fase ngedatengin sebuah perusahaan dan ngedrop CV gue, sempet fase itu 2008 akhir tuh. Jadi gue udah mulai nyebar CV, terus offer dari Maybank belum ada. Karena mungkin di akhir kali ya. Lumrahnya tuh ditawarinnya ketika mau keluar baru si offer itu keluar untuk menjadi pegawai. Tapi proses yang ASEAN tuh udah jalan. Gue udah interview, gue udah tes. Jadi kayak 3-4 kali lah gue bolak-balik. Dan alhamdulillahnya lagi ketika gue melakukan proses itu, gue izin, misalnya gue lagi di divisi mana, ke bos gue, Pak saya izin besok ada panggilan interview, datang agak siang, misalnya gitu, diizinin. Jadi kayak Maybank pun nggak yang kayak ngekep lo untuk nggak bisa punya banyak opportunity gitu ya. Jadi mungkin karena juga intern, jadi statusnya nggak, absensinya nggak segitu ketat kali ya. Ya pada saat itu gue di ASEAN itu udah keluar offer, Maybank belum, terus sempat gue hold tuh ASEAN ya, sempat kayak gue, ambil nggak ya, ada beberapa lah. Sebenarnya pada saat ada 3 kandidat, 2 bank, 1 si ASEAN ini. Oke, jadi intinya Maybank ya tadi lu bilang ya, secara usernya pun juga di sini kita nggak neken lu untuk bahwa once memang lu dapat opportunity di tempat lain dan itu mungkin better gitu ya, dan lu memang willing untuk itu, nggak lu bilang nggak dikekepin sendiri gitu ya. Apalagi kan waktu itu lu intern gitu kan. Iya. Sampai sekarang masih gitu kan Eko? Masih gitu. Culture yang gue rasain pada saat itu masih terus ada sampai sekarang kan? Banget dong. Kan secara kita kan tagline kita juga humanizing financial services gitu. Jadi kita nggak cuma mikirin dari segi financial service-nya, tapi juga kita menghumanizing gitu kan. Jadi kita humanizing orang-orang di dalamnya gitu. Kecuali tadi misalnya bilang secara intern mungkin secara absen nggak terlalu ketat dan lain-lain. Actually kita ada peraturan-peraturan itu. Maksudnya intern pun juga kita punya peraturan, ada absensinya dan lain-lain gitu kan. Tapi kita memfleksibelkan once memang dia punya kegiatan-kegiatan di kampus. Karena kadang masih ada intern-intern yang kelas kan. Gitu. Nah, itu kita juga kasih. Selama minta izin ya. Dapat konsen dari bos ya. Gitu. Dan ya intern di kami pun ya sama seperti apa yang lo alamin gitu ya. Bener-bener deep untuk belajar ke dalamnya, gimana sih dunia perkantoran, gimana sih kalau misalnya how you deal with people, how you deal with the transaction, how you deal with the nasabah dan lain-lain kayak gitu. Itu mereka terjun langsung ke situ. Sampai gitu. Sekarang masih gitu tuh ya? Sampai sekarang masih gitu. Gitu. Karena biar mereka kan punya experience di kantoran kan. Once memang nanti dia benar-benar lanjut ke dunia kerja, mereka udah gak kaget. So we get prepare of them really well gitu sih. Karena di tahun itu gue ngobrol-ngobrol juga kan sama teman-teman gue yang sesama anak magang gitu ya. Bayangin 2008 gitu. Mungkin kalau culture itu terjadi sekarang itu udah sangat common di era sosial media, di era viralism gitu ya. Misalnya korporat juga agak ngeri-ngeri ya kalau misal tiba-tiba jadi viral gara-gara itu. Jadi makanya kita doing it right lah nih anak magang gitu ya. Kalau zaman 2008 kan nggak ada ya, nggak ada sosial media, nggak ada apa. So corporate really has the power untuk nyepelein anak magang dan itu nggak akan hurt the company 2008. But Maybank did not do that gitu. Walaupun dia bisa banget gitu nyepelein anak magang. Gue di treat yang tadi humanizing itu ya itu udah gue rasain dari 2008. Walaupun di saat itu nggak ada social pressure yang Maybank harus ngelakuin itu. Just Maybank being Maybank lah berarti ya kan. Betul. Dari tahun 2008 itu. Ya itu yang kalau gue ngobrol sama teman magang tuh yang kayak anjir gabut nih, gabut. Ayolah gue gak ada gabut-gabutnya, overtime nih cuy gitu. Sampai kayak gathering perusahaan, misalnya ada acara buka
kayak waktu itu ada satu dinner dengan CEO-nya Maybank yang lagi visit ke Jakarta. Because in that period kan lagi mergering itu kan. Jadi kayak big boss itu sering datang ke Jakarta, terus invite all the staff dinner. Anak magang tuh diundang kok. Terus gitu yang kayak ini CEO ini tuh ex-menteri, datin yang udah level menteri gitu loh. Buat gue yang kuliahnya juga di Malaysia, jadi sedikit spill kali ya. Gue jadi ngerti level of importance orang-orang ini, dan sebagai anak magang gue itu cuma berdua yang magang di tempat itu pada saat itu. Saya kayak anjir, kita ketemu menteri coy, kita foto yang norak gitu loh. Terus kayak kita kalau gak kerja di Maybank gak bakal kejadian gak sih seruangan sama orang penting gitu, kayak gitu-gitu tuh yang for a fresh graduate ternyata jadi kayak semangat gue untuk oh my god, dunia korporat tuh ngebuka banyak opportunity. Terus perspektif lu juga berkembang lah gitu, yang tadinya mungkin scope lu cuma kuliah, main, seneng-seneng gitu, ternyata ada bab-bab ini yang sangat menarik ya gitu. Interesting. So sekarang gimana secara current life? Tadi kan dulu bilang pernah magang di Maybank, terus akhirnya end up bekerja di ASEAN gitu kan ya? Sekarang Mbak Kiki di mana sih? Oke, jadi setelah aku 7 tahun kerja di ASEAN Sekretariat, di tahun 2017 akhirnya aku resign dan start my own business. Sekarang aku tergabung di UIS Education, sebuah education hub untuk teman-teman yang pengen tahu banyak untuk study abroad. Jadi aku bawa teman-teman anak SMA yang pengen kuliah ke luar negeri, giving them the information, konsultasi, persiapan untuk keberangkatan, scholarship information. Karena memang kalau kita ngomongin kuliah ke luar negeri kan, mungkin sekarang di internet udah banyak ya informasinya. Cuma kadang-kadang saking banyaknya pun mereka keder gitu. Yang mana satu sih yang benar, yang works. Karena mungkin bisa berbeda-beda informasinya ya. Betul, bisa berbeda-beda, dan kadang-kadang anak Gen Z sekarang luar biasa pinter ya. Jadi dia tuh udah nggak cuma pengen tahu beyond what's written on the website, dia sampai info ordalnya apa nih Kak? Tips and trick ordal nih, yang works from year to year, yang nggak ada infonya di website gitu. Tips-tips gitu itu ternyata itu yang valuable banget buat anak-anak ini, dan ngebuat mereka jadi persiapannya itu terstruktur. Goals-nya pun dia bisa tahu pencapaiannya nyampe bisa atau enggak gitu. Jadi dia bisa measure pergerakan mereka, karena ya itu baliknya Gen Z tuh luar biasa gitu ya. Jadi itu yang kita coba fasilitasi sih under my current job di UIS Education. Gitu. Jadi bisa dibilang lu providing fresh graduate to get the first job gitu kan? Untuk yang DNA utamanya, providing anak SMA to get their university, itu yang DNA paling utamanya. Tapi karena setelah proses mereka masuk universitas, mungkin fun fact sedikit, di universitas-universitas yang kita wakilkan, itu semua rata-rata lulusnya nggak pakai skripsi kan kok. Jadi cuma harus melakukan magang, kayak gue 2008 lalu gitu. Jadi kita nggak ada skripsi, bener-bener cuma magang, tapi magangnya itu 1 semester, full 6 bulan. Jadi karena durasinya yang lama ini, mereka tuh nggak bisa nyari tempat magang yang how gitu, yang udah asal dapat aja deh, kan cuma segini. 6 bulan is a long time for seorang fresh graduate wasting time di perusahaan yang gak bisa bikin dia growing kan, sayang banget gitu. Makanya akhirnya si anak-anak yang kuliah di Malaysia, mereka tuh bener-bener picky untuk nyari tempat magang, karena dia tahu magang itu bakal jadi pembuka jalan, stepping stone, opportunity for growth. Bayangin yang tadi kita balik ke cerita tadi, kalau dapat tempat magang yang cuma dibikin kopi sama fotokopi sama bikin kopi dong. How do you grow? How can you grab an opportunity gitu kan? Nah, bab-bab itu yang mereka sangat pastikan. Gue harus dapat corporate yang emang gue bisa grow di tempat magang itu. Jadi makanya UIS Education juga sekarang spill nih. Boleh. Kalau yang ini boleh di spill lah. Boleh ya. Jadi UIS Education juga sekarang
udah mencoba memfasilitasi dengan berkolaborasi nih sama tim Human Capital ya dari Bank Maybank supaya teman-teman yang kuliah sama UIS Education juga bisa ngerasain apa yang gue rasain. Being humanized in your intern place. Oh my god, itu bener-bener berharga banget sih. Mungkin mereka kalau kuliah they have no idea kayak lah gue bakal diputerin ke divisi lain. Begitu lu jembur, begitu lu dikasih tanggung jawab, begitu lu bawa pulang kerjaan lu ke rumah untuk diberesin karena deadline, itu tuh kayak disiplin-disiplin yang berharga buat gue karena di dunia kerja, untung gue udah biasa nih ngadepin itu. Untung gue udah tahu nih kayak gini. Oh kalau di marketing gue mesti begini. Oh kalau di treasury gue mesti satu jerit-jerit udah biasa. Tapi kalau di marketing nggak boleh jerit-jerit, ngomongnya harus lembut. Mana ada mata kuliah kayak begitu kok. Gue tahu karena gue kejembur, karena gue dilemparin, karena gue dapet kesempatan itu. Nah itu yang gue pengen, aduh semua harus ngerasain nih. Karena setiap divisi atau setiap departemen yang lu masuk ke situ, secara vibes dan secara pekerjaan jauh berbeda kan. Bener ya. Jadi gue ngerasa banget di treasury tuh agak barbar, atau ya mungkin agak sedikit transaksional banget gitu kan ya, agak tense gitu, everything happens in seconds gitu. Dan itu sebagai anak magang hal baru kan, jadi gue kayak gue mesti gimana. Hari pertama kayak gitu sampai akhirnya gue terbiasa di hari ke-30 ketika gue magang 1 bulan di divisi tersebut. Dan kebiasaan itu kayak soft skill-nya yang kepake lagi di dunia kerja gue berikutnya gitu. Ya itu justru that's why kita humanizing the financial services karena nggak selain dari hard skillnya mereka kita bentuk ya soft skill mereka diharapkan dengan cara berinteraksi, dengan cara mereka mengerjakan apa yang mereka biasa kerjakan di sini kita kerjakan ya nge-build soft skillnya mereka juga gitu Mbak Kiki gitu. So gimana, Maybank tetap masih di hati? Masih di hati banget. Makanya sampai sekarang balik lagi ya? Iya bos, LBK. Oke, kalau gitu thank you so much Mbak Kiki atas waktunya udah ngobrol-ngobrol sama kita Yang mau internship di Maybank juga dan ngerasain apa yang gue rasain, jangan lupa pantengin terus sosial medianya Be My Tiger, ada YouTube, ada Instagram, di follow, di subscribe semuanya, nggak bakal nyesel.